Bismillahirrahmanirrahim. As-Sari bin Yahya menceritakan, ada seorang laki-laki dari Khurasan datang ke Basrah karena ingin menetap di sana. Dia membawa bekal uang sebanyak 10.000 dirham. Kemudian, dia berkeinginan pergi haji bersama istrinya. Lalu, dia bertanya, kira-kira kepada siapa dia harus menitipkan uangnya tersebut. Orang-orang pun merekomendasikan satu nama, yaitu Habib Abu Muhammad Al-Ajami. Singkat cerita, dia pun lantas pergi menemui Al-Ajami. Laki-laki dari Khurasan itu berkata kepada Al-Ajami, "Wahai Tuan, saya beserta istri ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Saya punya uang sebanyak 10.000 dirham dan saya ingin minta bantuan engkau untuk membelikan sebuah rumah di Basrah." Kemudian, Habib Abu Muhammad Al-Ajami bermusyawarah dengan kawan-kawannya dan menyampaikan usulnya bagaimana jika uang 10.000 dirham itu yang diamanatkan kepadanya itu dia gunakan untuk membeli gandum dan mensedekahkannya. Lantas, kawan-kawannya pun berkata, "Bukankah laki-laki Khurasan itu menitipkan uangnya tersebut kepada engkau supaya engkau belikan sebuah rumah untuknya?" Al-Ajami menjawab, "Uang itu saya sedekahkan dan saya akan membelikan untuknya sebuah rumah di surga dari Tuhan. Nanti, jika dia ternyata tidak setuju, maka saya akan mengembalikan uangnya." Dan akhirnya, Habib Al-Ajami menggunakan uang itu untuk membeli gandum dan roti, lalu mensedekahkannya. Sepulang dari haji, laki-laki Khurasan itu pergi menemui Al-Ajami dan berkata, "Wahai Abu Muhammad, saya adalah pemilik uang 10.000 dirham yang dulu itu. Apakah engkau sudah membelikan rumah buat saya dengan uang itu? Jika memang belum, tolong uang itu berikan kembali kepada saya, biar saya beli rumah sendiri." Lantas Al-Ajami menjawab, "Saya sudah membelikan engkau sebuah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat banyak istana, pepohonan, taman-taman, buah-buahan, dan sungai-sungai." Lalu, laki-laki Khurasan itu pulang menemui istrinya dan berkata, "Wahai istriku, Habib Al-Ajami telah membelikan kita sebuah tempat tinggal di surga dari Tuhannya." Lantas si istri berkata, "Wahai suamiku, saya berharap semoga Allah memberikan taufik kepada Habib Al-Ajami. Akan tetapi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kelak karena kita masih hidup di dunia ini. Untuk itu, pergilah temui kembali Habib Al-Ajami dan minta supaya dia membuat sebuah bukti pernyataan tertulis." Lalu, suaminya pun kembali menemui Habib Al-Ajami dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, kami menyetujuinya, tapi kami minta bukti tertulis sebagai jaminan dari engkau bahwa saya nantinya benar-benar mendapatkan tempat tinggal tersebut." Habib Al-Ajami menjawab, "Baiklah." Lantas, Habib Al-Ajami memanggil seorang juru tulis dan memintanya untuk menuliskan, "Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sertifikat untuk apa yang dibeli oleh Habib Abu Muhammad Al-Ajami dari Tuhannya untuk si Fulan dari Khurasan, bahwa Habib Abu Muhammad Al-Ajami telah membelikan untuknya sebuah tempat tinggal di dalam surga beserta istana-istananya, sungai-sungainya, pohon-pohonnya, dan pelayan-pelayannya dengan uang sebesar 10.000 dirham. Untuk itu, Tuhan dimohon untuk menyerahkan tempat tinggal tersebut kepada si Fulan dari Khurasan tersebut dan membebaskan Habib Abu Muhammad Al-Ajami dari tanggungannya." Lalu, laki-laki Khurasan itu mengambil sertifikat tersebut dan kembali pulang menemui istrinya. Kurang lebih sekitar 40 hari setelah itu, laki-laki Khurasan tersebut meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku,
Setelah mereka memandikan dan mengkafani jasadku, tolong serahkan sertifikat ini kepada mereka dan minta mereka untuk meletakkannya di dalam kain kafanku. Pesan laki-laki Khurasan itu pun dilaksanakan dan dia pun dimakamkan. Setelah selesai, mereka menemukan secarik kertas dari kulit di atas makam laki-laki Khurasan tersebut. Kertas tersebut memuat sebuah tulisan dengan tinta hitam yang sangat jelas. Tulisan itu berbunyi, Habib Abu Muhammad Al-Ajami sudah terbebas dari tanggungjawabnya terhadap tempat tinggal yang dia beli untuk si fulan. Allah telah menyerahkan apa yang dijanjikan oleh Habib Abu Muhammad Al-Ajami kepada si fulan dari Khurasan. Lalu, kertas itu diserahkan kepada Habib Al-Ajami. Dia pun membacanya dan menciumnya sambil menangis. Kemudian, dia pergi menemui para sahabatnya dan berkata, "Ini adalah surat pernyataan dari Tuhanku bahwa saya telah terbebas dari tanggungan saya tersebut." Setelah itu, kisah Abu Sulaiman Al-Hashimi meminang Rabi'ah Al-Adawiyah. An-Naqashi bercerita bahwa dia mendengar Abu Khalifah bercerita, adalah Abu Sulaiman Al-Hashimi. Dia memiliki usaha di Basrah yang mampu menghasilkan 80.000 dirham per hari. Pada suatu hari, dia berkonsultasi kepada ulama Basrah dan meminta masukan dari mereka tentang siapa sosok perempuan yang cocok untuk dia nikahi. Lalu, mereka semua memberikan saran yang sama, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian, Abu Sulaiman Al-Hashimi mengirim surat kepada Rabi'ah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saya memiliki usaha yang menghasilkan uang sebanyak 80.000 dirham per hari. Tidak lama lagi, saya akan meningkatkannya menjadi 100.000 dirham. Insya Allah, saya ingin meminang engkau dan saya akan memberikan mas kawin kepada engkau sebanyak 100.000. Setelah itu, saya akan memberi engkau uang yang lebih banyak lagi dari itu. Untuk itu, saya menunggu jawaban dari engkau. Sekian. Lalu, Rabi'ah mengirim surat jawaban yang berisikan, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sesungguhnya zuhud terhadap dunia menjadi sumber ketenteraman jiwa dan raga, dan sesungguhnya hasrat terhadap dunia hanya akan mewariskan kesedihan, kesusahan, kecemasan, dan kegelisahan. Jika surat saya ini sampai di tanganmu, maka persiapkanlah bekalmu untuk kehidupan akhiratmu. Jadilah engkau pengasuh dirimu sendiri, jangan jadikan orang lain sebagai pengasuh dirimu. Berpuasalah banyak-banyak, dan jadikanlah kematian sebagai hari berbukamu. Allah telah menawariku sesuatu yang jauh lebih berlipat-lipat banyaknya daripada apa yang engkau tawarkan kepada saya. Dan saya tidak ingin apa yang engkau tawarkan itu menyita perhatian saya kepada Allah meski hanya sekejap. Wassalam. Selanjutnya, Salam bin Miskin bercerita, dia berkata, Sabib menceritakan kepada kami sebuah kisah berikut. Al-Kisah, ada seorang perempuan sedang menikmati makanannya. Ketika makanannya tinggal sesuap dan sudah hampir dia masukkan ke dalam mulut, tiba-tiba datang seorang peminta-minta. Lantas dia menarik kembali sesuap makanan itu dan memberikannya kepada si peminta-minta tersebut. Kemudian, pada suatu hari, ada seekor singa mendatangi perempuan tersebut dan membawa lari bayinya. Tiba-tiba, muncul seorang laki-laki yang mengejar singa tersebut, lalu memegang kedua rahangnya dan membukanya lebar-lebar hingga singa itu melepaskan tubuh bayi tersebut dari mulutnya. Kemudian, laki-laki itu menyerahkan kembali bayi tersebut kepada ibunya dan berkata kepadanya, "Sesuap makanan sebagai imbalan sesuap makanan." Kisah itu diceritakan oleh Ahmad bin Marwan Al-Maliki dalam kitab Al-Mujalasah secara marfu' dari hadis Ikrimah dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, ada seorang peminta-minta
mendatangi seorang perempuan yang sedang menikmati makanannya yang tinggal sesuap. Lalu, dia tidak jadi memakan sesuap makanan itu dan menyerahkannya kepada si peminta-minta tersebut. Kemudian, perempuan tersebut melahirkan seorang bayi. Setelah bayi tersebut mulai tumbuh besar, tiba-tiba datang seekor serigala dan membawa lari anaknya tersebut. Dia pun berlari mengejar serigala tersebut sambil berteriak, "Anakku, anakku!" Lalu, Allah mengutus seorang malaikat dan berkata kepadanya, "Kejarlah serigala itu, ambil anak tersebut dari mulutnya dan sampaikan kepada ibunya. Allah titip salam kepadamu." Dan dia berkata, "Ini adalah sesuap makanan sebagai imbalan sesuap makanan." Wallahu a'lam bissawab.